الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua adalah hamba Allah. Dunia ini, Indonesia ini milik Allah. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang diberikan amanat dalam kehidupan untuk menjalankan kehidupan, dan baik di dalam menjalankan kehidupan, maka semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan tentu dalam kehidupan tidak akan mulus karena perlu dan penuh dengan ujian. Tapi dengan ujian disitulah terlihat kualitas-kualitas manusia. Maka dari itu ujian-ujian yang datang, terutama daripada ujian yang tampak pada saat ini, di zaman-zaman ini, di akhir zaman, di antaranya adalah banyaknya perpecahan, banyaknya pecah belah, dipecah belah umat. Dan ini bukan saja sekedar hari ini atau di zaman sekarang, akan tetapi di zaman-zaman dahulu, di zaman jahiliyah, konsep perpecahan adalah konsep yang dipakai oleh orang-orang yang sengaja ingin menguasai satu daerah. Konsep adu domba. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena kita disibukkan untuk saling menuding, untuk satu sama lainnya berpecah, satu sama lainnya berkelahi dan lain-lainnya. Ini konsep adu domba. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu di Madinah ada satu suku atau dua suku besar yang bernama suku Aus dan Khazraj. Di Madinah ini ratusan tahun Aus dan Khazraj tidak pernah berdamai. Dari nenek moyang mereka sudah mereka saling bermusuhan. Di dalam kota Madinah itu ada provokator besar, yaitu orang-orang Yahudi yang tinggal bercokol sungguh lama di sana, yang dia mendapat keuntungan daripada perpecahan yang ada. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, ketika mereka tersentuh dengan agama Islam,
Maka subhanallah, mereka berbalik menjadi satu saudara, saling sayang, saling cinta. Mereka dapat kembali duduk bersama. Mereka dapat kembali tertawa bersama, senyum bersama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, padahal kalian dahulu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala satukan hati di antara kalian. Dulu mereka saling bermusuhan, saling berpecah belah. Puncaknya mereka saling berantem, saling serang menyerang, saling bunuh membunuh. Atau kalaupun mereka tidak melakukan seperti itu, mereka berkumpul tapi hati mereka pecah belah. Mereka berkumpul ingin membuat satu kerjaan. Orang kaya di antara mereka ingin mendapatkan pujian karena mereka mengeluarkan hartanya. Orang miskin di antara mereka yang mengerjakan proyek itu yang sama ingin menjilat karena di situ ada orang-orang kaya dan pejabat. Pejabatnya pun mereka melakukan satu pekerjaan yang sama, ingin mendapatkan jabatan. Semua yang mereka lakukan tidak ada kata-kata lillah. Yang ada hanyalah bagaimana caranya untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Ini perpecahan. Dan inilah inti daripada perpecahan. Kita tidak bisa bersatu karena masing-masing kita hanya berpikir tentang bagaimana manfaat pribadi atau kelompok golongan masing-masing. Maka subhanallah, ada seorang Yahudi melihat Aus dan Khazraj di Madinah ini, dua suku besar ini sudah bisa duduk bersama, sudah bisa tersenyum bersama. Maka Yahudi ini, salah satu tokoh Yahudi yang memanggil anak muda di kalangan Yahudi, dipanggil untuk duduk bersama mereka. Anak muda Yahudi ini disuruh duduk bersama daripada dua suku tadi yang sedang berbincang-bincang, yang sedang senyum bersama. Ingatkan kembali bagaimana pertikaian dahulu, bagaimana pembunuhan kakek-kakek mereka. Ingatkan kembali bagaimana dendam yang diucapkan oleh kakek-kakek mereka. Akhirnya ini anak yang muda dari Yahudi kumpul bersama mereka. Dari perkumpulannya mulai provokator, dibacakan syair-syair dendam dari orang-orang tuanya yang terdahulu. Bangkit kembali, disambut antara Aus dan Khazraj, saling sambut menyambut, dan akhirnya mereka semua saling siap untuk mengeluarkan pedang mereka masing-masing. Akhirnya mereka terlihat di situ perpecahan dari provokator yang ada di kalangan Yahudi. Sampai kabar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali mereka, mengarahkan mereka kembali, menyadarkan mereka kembali. Akhirnya mereka pun menyesal dan mereka pun saling berpelukan. Gagal. Ketika Islam datang dari jalan caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendamaikan, menyatukan umat, maka mereka yang gigit jari. Karena biasa orang-orang yang ingin menjajah, dia mengambil keberuntungan dengan perpecahan umat. Maka dari itu Allah mengingatkan, ingat kalian nikmat itu. Dan ini semua buat kita semua umat Islam. In kuntum a'daan, dahulu kalian bermusuhan. Bukankah sekarang banyak praktek-praktek satu pekerjaan, tapi di situ masing-masing punya niat yang berbeda. Bukan lillah, sudah bukan karena Allah. Allah satukan hati dengan niatnya, segala sesuatunya lillahi ta'ala. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, maka di situ kalian menikmati persaudaraan kalian. Hadirin rahimakumullah.
Kita sadari gejolak yang ada, saling bermusuhan, saling fitnah, satu sama lainnya. Isu ini ditimbulkan, isu untuk menjelek-jelekan kiai, isu untuk menjelek-jelekan habaib. Tidaklah itu hakikatnya adalah satu inti, tapi itu adalah memang sengaja dilakukan untuk memecah belah umat. Maka dari itu sadarlah kita, agar kita bersatu, agar kita saling merapatkan barisan lillahi ta'ala, menjaga NKRI dengan yang baik, menjaga negara kita. Tidak mudah kita diprovokator, tidak mudah kita untuk dipanas-panasi, dikompori agar kita berpecah belah. Terutama menjelang tahun 2024, pemilihan yang memang sangat sensitif. Banyak kita dipecah belah. Tapi itu semua gampang, resepnya sudah dikasih tahu. Kenapa Rasul SAW dapat menyatukan Aus dan Khazraj, dua suku besar? Diservis hati mereka, diarahkan hati mereka tidak melakukan sesuatu kecuali lillahi ta'ala. Memilih pemimpin bukan karena dibayar. Memilih pemimpin bukan karena dia adalah pegawainya jadi disuruh. Memilih pemimpin bukan karena melihat daripada keduniaan, tapi pimpin atau pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang memang kita memilih karena Allah. Saya tidak berbicara tentang fulan atau fulan, ini kita bicara tentang umum. Untuk memperbaiki terlebih dahulu kualitas rakyat-rakyat kita, agar kita rakyat siapapun yang mereka pilih, pertama istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, lakukan itu lillah, bukan karena fulan ngasih duit, bukan fulan ngasih fasilitas, tidak, lakukan lillahi ta'ala. Hadirin, Indonesia ini sangat kaya raya. Kalau rapi, yang nganggur saja bisa dapat 20 juta per bulan. Tidak perlu lagi kita disogok bayaran itu dan ini. Ketahuilah, sogokan-sogokan untuk menjadi pemimpin dibayar itu sogokan. Artinya apa? Artinya itu duit haram. Bagaimana kita mau mendapatkan keridhaan Allah kalau kita masih menjalankan praktek-praktek yang haram? Bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang ideal, yang baik, yang bagus, yang diridhoi oleh Allah apabila kita melaksanakannya dengan cara-cara yang haram? Sehingga keluar kaidah. Ya, di mana-mana juga seperti itu. Ya, kalau kita tidak mau keluar daripada penjajahan seperti ini. Contoh jelas baginda Rasul SAW, beliau telah melakukannya di kalangan Aus dan Khazraj, dua suku besar di kota Madinah. Mudah-mudahan ini adalah satu bekal buat kita, agar kita melakukannya segala sesuatu lillahi ta'ala. Kita istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Masing-masing sekarang kita semua telah luas wawasannya, apalagi di Jakarta. Dibukakan wawasan siapa, bagaimana keidealan yang ada dalam calon-calon itu semua. Kita bisa minta petunjuk sama Allah. Kita minta istikharah untuk mendapatkan yang terbaik untuk bangsa kita. Dengan seperti ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita bangsa yang jaya, bangsa yang bermartabat, dan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahan kita, dosa kita, senantiasa hati kita dijaga, senantiasa kita ini saling cinta mencintai, tidak ada lagi saling mencurigai, tidak ada lagi saling buruk sangka. Yang ada, mari kita berjalan bersama,
saling merangkul, saling membuka pikiran yang baik-baik untuk kebaikan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa fi qawlihi al-muhtadun Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna tilawatahu wa sami'na fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن المنسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة في قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم